Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Area ini adalah area drop zone dan juga area penjemputan dari penumpang kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian di depan sana ada jembatan penyeberangan udara ataupun Sky Bridge yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dengan stasiun LRT Jabodebek Halim, dan itu merupakan integrasi bagi para pengguna LRT untuk menuju ke stasiun kereta cepat. Baik, untuk lebih detail ya, bagaimanakah arah menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim melewati Jalan DI Panjaitan? Tadi kita baru saja putar balik dari arah Cawang ataupun MT Haryono, Kramat Jati, Cililitan dan seterusnya. Sedangkan untuk yang dari arah Jatinegara, Kampung Melayu, Rawamangun dapat lurus saja ke arah Cawang lalu segera mengambil bagian kiri sebelum ketemu dengan terowongan yang ada di. Ada satu hal yang cukup penting diadakan di sekitar sini adalah papan petunjuk arah yang cukup besar, karena area masuk ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di depan Kemhan belum ada petunjuk arah yang cukup dapat dibaca dari jauh dengan jelas. Ditambah lagi mungkin ada satu penunjuk jalan sebelum mencapai area ini sehingga para penumpang lebih aware dan tidak kelewat ya. Nah, area di bagian kanan kita ini masih dipakai oleh para ojek online untuk mungkin menunggu penumpang di sekitar sini. Baiknya nanti punya area khusus untuk parkir mereka dan juga area berdagang, sehingga keluar masuk ke stasiun yang sudah cukup lebar ini dan cukup bersih dapat dilewati oleh para pengguna dengan nyaman. Yang tertinggal di saat ini yang kita perhatikan adalah di sekitar, tadinya di sini ada warung ya. Kemudian di sini untuk area PPD semuanya sudah full selesai sampai dengan jalur pejalan kaki di bagian kiri. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat On Road Indonesia. Yang pertama, kalau berjalan kaki menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, apakah ada trotoar? Trotoar ada, tapi baru mulai kita lihat di sekitar bekas area tadinya di sini adalah kantor Damri. Kemudian di depan sana ada hotel, di depan hotel ada trotoarnya. Kemudian ada flyover, flyover pun ada trotoarnya sampai ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Sedangkan dari area depan Kemhan sampai ke tadi area PPD itu tidak ada trotoar, mengingat jalannya mungkin kalau dipasang trotoar akan lebih menyempit ya, apalagi dilewati nantinya oleh bis yang akan terintegrasi, misal bis-bis Transjakarta ataupun bis Mikrotrans dan seterusnya dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Kebetulan hari ini kita menjemput salah satu penumpang yang melakukan uji coba, jadi kita lewat di sini untuk mencapai stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dan serta melihat aksesnya, kesiapannya secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada integrasi dari angkutan umum menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang ada di sekitar sini? Nah, rencana besarnya tadinya adalah mengintegrasikan juga bis-bis Transjakarta seperti yang tadi, bis Mikrotrans, kemudian angkutan kota lainnya, Jaklingko dan seterusnya. Kemudian lagi yang paling banyak kita lihat di sini adalah ojek online, kemudian juga ada Grab ataupun Gokar ya. Semua nantinya akan terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, mengantarkan, menjemput para penumpang yang ada di sini. Ini contoh para pejalan kaki yang ada menggunakan trotoar di samping dari flyover yang menghubungkan kereta cepat Jakarta Bandung Halim dengan area ke arah Jalan DI Panjaitan. Satu hal yang kita perhatikan di pinggir kiri atau di sisi utara ini adalah adanya sound barrier ya. Pembuatan sound barrier sebagai pagar dari flyover tidak lain adalah untuk mengurangi polusi suara ke arah komplek angkatan udara yang ada di sekitar sini. Ya, kita sudah sampai ke komplek area stasiun Halim. Nanti di depan sana akan ada drop zone dan juga tadi ada tempat penjemputan. Kemudian di bagian kiri ini adalah tempat parkir sisi barat ya, sedangkan nanti akan ada juga tempat parkir sisi timur bagi kendaraan yang mungkin masuk dari tol dan seterusnya.
Pertanyaan yang ketiga, kalau dari arah bandara ingin ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim bagaimana? Nah, kalau dari bandara bisa naik kereta bandara, lalu bila ingin disambung dengan LRT Jabodebek maka turun di BNI City dan terus melewati area stasiun KRL Sudirman naik ke JPM, lalu sampailah di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, kemudian mengambil jurusan ke arah Bekasi. Lebih tepatnya Bekasi Line ke arah Jatimulya. Nanti setelah Cawang, maka dipersiapkan diri untuk turun di stasiun LRT Jabodebek Halim karena di sana terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Kemudian lagi, bila harus turun di Manggarai, maka diperlukan angkutan yang menghubungkan Manggarai dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Apakah nanti akan ada Transjakarta atau feeder tertentu? Kita tunggu. Sedangkan bagi para penumpang pesawat yang turun di Halim Perdana Kusuma, saat ini belum kita lihat ada angkutan khusus ke sekitar sini. Mudah-mudahan akan ada integrasi juga ya, sehingga memudahkan pada saat turun di Halim Perdana Kusuma ya, para penumpang pesawat dapat menggunakan feeder tersebut lalu ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Jaraknya tidak begitu jauh. Kemudian perlu diperhatikan untuk para pejalan kaki ya, dari arah DI Panjaitan untuk masuk kemari membutuhkan jarak sekitar 1,2 sampai 1,5 kilo, apalagi sudah sampai ke ujung sini. Baik, di sisi belakang di sini juga ada area keberangkatan dan juga area kedatangan. Jadi tidak hanya di sisi selatan tapi di sisi utara juga disiapkan seperti itu, tentunya untuk memudahkan para penumpang naik turun stasiun dan menuju ke arah bagian atas peronnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan uji coba ya. Kita akan lihat di bagian dalam seluruh dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, fasilitas, kemudian juga peron dan area-area lainnya, concourse ya, seperti itu. Area ini akan berputar ya, sementara ini untuk yang dari tol masih belum dibuka karena masih pengerjaan yang kita lihat. Nanti bisa dilihat di video kami berikutnya untuk akses tol sampai di mana. Sedangkan untuk LRT Jabodebek sudah jelas tinggal turun di stasiun LRT Jabodebek Halim, di mana yang perlu diperhatikan adalah celah peron agak lebih lebar dibandingkan dengan seluruh stasiun LRT Jabodebek yang ada, karena memang agak unik untuk stasiun LRT Jabodebek Halim ini. Secara keseluruhan area stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim sebenarnya secara konstruksi fungsi sudah selesai dan sudah siap. Hanya saja di sini di bagian depan dari stasiun masih ada pengerjaan finishing sedikit ya. Ini salah satu contoh ojek online datang ini kalau tidak salah menjemput penumpang yang ada di bagian dalam area stasiun yang sedang melakukan uji coba. Seperti kita ketahui setelah kemarin Pak Jokowi ya melakukan uji coba bersama para influencer dan juga artis-artis ya, maka setelah itu diperbolehkan masyarakat umum untuk ikut melakukan uji coba. Dengan dibukanya proses uji coba melalui pendaftaran online serta juga para masyarakat yang berada di sekitar sini ya, kemarin kita sempat war tiket dan tidak dapat. Baik, semoga nanti kita bisa mencoba mungkin setelah benar-benar komersial dan launching. Kalau kita perhatikan stasiun ini terdiri dari lantai bawah, kemudian ada lantai bagian atasnya untuk mungkin area tiketing, kemudian juga area concourse dan lainnya, serta bagian atas sekali area peron. Kita akan lihat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk lebih jelas melihat akses ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, di sini ada peta Google yang sudah kita sambung-sambungkan melalui rute-rute yang ada. Yang oranye itu adalah interkoneksi atau integrasi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Kemudian yang merah ini adalah akses tol dari arah dalam kota ataupun masuk dari Cawang. Kemudian satu lagi yang biru yang tadi kita masuk yaitu akses non-tol
dan non-LRT Jabodebek. Jadi para pengguna dari arah Jatinegara, dari arah Kampung Melayu dan seterusnya di sisi utara tinggal lurus menjelang ke arah terowongan tol itu belok ke kiri ke arah Kemhan. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk yang cukup jelas. Kemudian dari arah Cawang, dari arah Uki Cililitan itu putar balik di lokasi awal kita tadi. Lalu akan berjalan melewati samping dari Kemhan sampai menyusuri hotel dan naik flyover, maka akan sampai di depan area stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim ini. Pertanyaan keempat yang sempat kita catat adalah apakah dari arah Kalimalang ya, dari arah Laksamana Malahayati namanya sekarang akan ada akses menuju ke sini. Tadinya di rencana awal Kalimalang akan punya akses memang menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Lokasinya waktu itu agak menjelang ke arah traffic light Halim, namun belum sampai, kalau nggak salah menjelang Gudangseng seperti itu. Namun sampai saat ini kita belum melihat adanya pekerjaan yang signifikan untuk melanjutkan itu. Apakah nanti akan tetap dibuka atau tidak, kita belum tahu. Baik, di sini sudah ada nama jalan akses kereta cepat Halim Perdana Kusuma ya. Nah, yang kelima ada lagi pendapat kenapa nama stasiunnya bukan stasiun Halim Perdana Kusuma. Ya, namun tulisannya kalau di atas dari atap stasiun ini adalah stasiun Halim. Nah, itu kita belum bisa jawab, kita tidak tahu. Mungkin dari pihak Kereta Cepat Jakarta Bandung ataupun pihak pengelola dapat memberikan pencerahan tentang itu. Baik, untuk keluar di sini juga sama, akan melewati flyover, kemudian di bagian kanan itu ada parkir sisi barat ya. Dan yang paling ujung dari bagian atas itu adalah manuver track yang akan digunakan oleh rangkaian-rangkaian kereta cepat IMU ataupun CIT pada saat nantinya kembali ke arah Bandung. CIT sendiri akan setiap hari melakukan uji coba untuk memastikan segala sesuatu di jalur operasional ya, terkait signaling, track dan lain-lainnya, listrik dapat sesuai dengan standar sehingga aman dan lancar pada saat dioperasionalkan IMU-nya membawa penumpang pulang balik dari Jakarta ke Bandung dan seterusnya. Area flyover di sini disiapkan sudah diaspal, kemudian marka jalan lengkap, dibatasi dengan ada sisi tengah ya, pembatas jalan hitam putih sehingga membuat para pengendara aman. Satu lagi, flyover ini adalah flyover dua arah dan hanya memuat satu kendaraan untuk satu arahnya. Mungkin di tanggal 1 Oktober nanti keseluruhan dari akses dapat terbuka dengan baik ya dan lancar bagi para pengguna kereta cepat Jakarta Bandung. Di bagian kanan selain dari trotoar juga ada penghijauan, dikasih taman sedikit serta beberapa pot bunga. Satu pos disiapkan di sini untuk memantau kendaraan yang lalu lalang ya, keluar masuk stasiun dari arah Jalan DI Panjaitan. Sedangkan di bagian kanan sana kita juga melihat ada satu lajur lagi yang dibatasi, agak lebih kecil dari yang lajur ini, namun kita belum tahu fungsinya untuk apa. Area di samping dari keluar masuk Komplek PPD ya, yang di kanan sini tadinya adalah sebuah warung. Warung ini sudah dibongkar namun belum selesai nampaknya di bagian sini saja. Untuk jalannya sudah selesai secara sepenuhnya. Mungkin di bagian sana akan dibuat trotoar ya, mungkin seperti itu. Nah, bagian yang di sini agak sedikit maju, ini kebun ya, ada kebun, ada pepohonan, nampaknya pohon jati ya itu. Nah, itu agak memakan sedikit jalan yang ada di sekitar sini sehingga tidak sepenuhnya lebar dari ujung masuk Kemhan sampai ke arah dalam. Ditambah lagi yang di sini ada parkir, yang mudah-mudahan ini ada lahan parkir khusus, tidak di pinggir jalan, disiapkan seperti itu agar memudahkan para pengguna kereta cepat ya keluar masuk di sekitar sini. Area depan Kemhan full lebar. Ditambah yang satu yang penting di sini adalah petunjuk jalan, petunjuk arah menuju ke stasiun kereta cepat sehingga para pengendara yang melewati area DI Panjaitan di sekitar sini tidak bablas ke arah terowongan. Kalau bablas mungkin dibuatkan lagi di sana putar balik untuk masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Atau
bisa via tol nanti lurus ke arah Cawang. Baik, ini adalah rangkaian kereta IMU atau Red Komodo, biasanya dipanggil seperti itu. Kereta inilah yang dipergunakan oleh para penumpang nantinya untuk pulang pergi dari Jakarta ke Bandung. Dan sebelum setiap harinya di pagi hari, mungkin di dini hari, ada satu kereta yang akan juga sekali jalan dari arah Bandung ke Jakarta dan balik lagi ke Bandung, yaitu kereta CIT. Tapi tidak membawa penumpang, hanya saja kereta itu akan melakukan inspeksi secara keseluruhan dari trek yang ada, kemudian kelistrikan, signaling, dan seterusnya terkait dengan kesiapan operasional dari IMU secara penuh dalam satu hari tersebut. Tiket yang disediakan ya itu ada beberapa kelas, termasuk premium ekonomi, kemudian ada bisnis first class ya, dan juga memiliki harga yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe servis ya ataupun kursi yang ada di dalam gerbong kereta cepat Jakarta Bandung. Nantinya juga berdasarkan jarak. Untuk jarak yang lebih dekat maka harganya mungkin agak lebih murah, misal ke arah Karawang atau misal ke arah Padalarang, karena stasiunnya saat ini hanya ada 4: Halim, Karawang, kemudian Padalarang, dan terakhir ada Tegaluar. Nah, Padalarang sendiri adalah titik awal yang bisa dipergunakan bagi para penumpang yang untuk menuju ke arah kota Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih 25-30 menit ya kalau tidak salah, sudah sampai di Padalarang, lalu naik feeder menuju ke arah kota Bandung. Lalu untuk Tegaluar, saat ini kita juga melihat kemarin dari sahabat-sahabat YouTuber Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah ada yang namanya Damri ya, minibus Damri yang disiapkan. Nah, apakah itu ke satu destinasi tertentu atau bagaimana, kita tidak tahu. Ini adalah kondisi kurang lebih 1,5 bulan yang lalu dan saat ini sudah full bisa dilewati. Waktu itu pekerjaan masih dilakukan untuk pengecoran ya. Tinggi dari jalan yang dicor di sekitar sini sekitar 30 cm, membuat jalan ini menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena berdasarkan informasi dari warga yang ada di sekitar sini, jalan ini sering juga ditenggelamkan oleh air pada saat hujan yang cukup lebat ya. Kemudian lagi menjadi becek dan juga susah untuk dilewati, terutama untuk kendaraan yang rendah pada saat harus ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Area yang di bagian kiri ini adalah area bekas komplek Damri tadinya yang sudah dibongkar. Bagian depannya tadi ada musola di sana, sekarang sudah menjadi sebuah jalan yang dapat dilewati dengan nyaman. Musolanya kemungkinan dipindah ke bagian lain ya. Lalu hotel yang ada di sini adalah Hotel 678. Nah, hotel ini mungkin posisinya akan jadi cukup strategis ya bagi para pengguna kereta cepat. Mungkin yang ingin beristirahat sebelum naik kereta dapat menggunakan hotel terlebih dahulu, mungkin turun pesawat dan seterusnya. Tapi jarak ke Bandung cuma 30 menit ya. Baik, waktu itu area pekerjaan masih ditutup, jadi belum bisa masuk sampai ke dalam. Kemudian ada spanduk yang berisikan informasi, mohon maaf, kenyamanan Anda terganggu, ada proyek jalan akses. Penggunaan jalan ini untuk menjadi jalan akses non-tol dan jalan akses non-LRT Jabodebek sebagai area untuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung melewati Jalan DI Panjaitan. Nampaknya adalah lebih mudah ya, karena beberapa area di sini mungkin milik dari pemerintah sehingga dapat kemudahan lebih cepat untuk bisa dilakukan pelebaran jalan. Sedangkan untuk area di sekitar Kalimalang kemungkinan harus melewati banyak rumah hunian warga yang cukup padat. Tentunya ada proses pembebasan lahan, kemudian koordinasi dan hal lainnya memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan target dari kereta cepat Jakarta Bandung adalah tadinya sempat 17 Agustus tahun 2023 ini, kemudian mundur ke September, dari September akhirnya ke Oktober.
yang sebelumnya juga sempat mundur ya. Mudah-mudahan dengan selesainya uji coba nanti dan hasilnya baik, sukses dan seterusnya, si kereta cepat Jakarta Bandung dapat mengakselerasi pergerakan ekonomi masyarakat Jakarta dan Bandung, serta juga nanti mungkin akan diteruskan ke arah Surabaya. Baik, untuk sisi kanan ini adalah ujung dari warung yang tadi sudah dibongkar, kemudian pekerjaannya adalah pembuatan dari area mungkin trotoar ya kalau kita perhatikan. Nah, proses dari pelebaran jalan di sini dilakukan dengan yang pertama membongkar beberapa area ya, kemudian mengalihkan jaringan-jaringan utilitas yang ada di area tersebut, lalu melakukan penggalian. Nah, penggalian dilakukan karena dibutuhkan untuk membuat saluran air, karena sebuah jalan harus memiliki saluran air. Kalau tidak, tentunya jalan akan mudah tergenang oleh air dan jalan akan menjadi rusak. Pembuatan saluran air dilakukan dengan menggali, kemudian memasang box culvert yang disusun menjadi sebuah saluran memanjang. Ukuran box culvert yang ada kita lihat juga cukup besar seperti yang ada di sana, mungkin di 1,5 kali 1,5 meter, dan untuk area ini tentunya memadai sehingga air yang tergenang di sini dapat dialirkan ke saluran-saluran air menuju ke arah kali ataupun tempat pengumpulan air. Jadi tidak dibiarkan tergenang di area ini sehingga membuat jalan rusak. Seperti ini jalannya kan rusak ya, karena lunak. Nah, selain dari pelebaran ke arah stasiun, di sini juga Kemhan jalannya menjadi lebih baik aksesnya dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk area di bagian depan sini tadi juga kita lihat ada bagian yang ada trotoarnya ya. Nah, mudah-mudahan sampai ke arah lampu merah atau traffic light Kalimalang itu juga dipasang trotoar yang cukup bagus ya ke ujung sana, karena saat ini area tersebut dipergunakan untuk berdagang dan juga untuk parkir. Mungkin untuk berdagang UMKM disiapkan lokasi binaan sehingga mereka terkonsentrasi di sana. Baik, ini adalah video yang 2 bulan yang lalu sebelum jalan dicor. Silakan diikuti proses-prosesnya karena ini akan menjadi titik sejarah perbaikan jalan yang ada di sini, dan kemudian jalannya dipergunakan untuk keperluan akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Terima kasih dukungan sahabat semua.
Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Android Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Android Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.